Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikada Fredly Sukrata. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2305 1204 107. Pada video kali ini saya akan membahas 4 hal, yaitu basic PowerShell, Winged Package Manager, file system partisi, dan user end file. Dan keempat hal ini akan saya tes atau saya lakukan di VirtualBox. Just to be case, jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi data saya tetap aman seperti itu. Oke, untuk PowerShell, secara definisi, PowerShell merupakan program otomasi dan manajemen konfigurasi dari Microsoft yang terdiri dari command line shell dan bahasa scripting. Jadi jika saya bisa katakan ini PowerShell ini non GUI-nya komputer, yang mana kita bisa mengakses hal-hal yang ada di komputer tersebut melalui script-script yang kita akan masukkan, seperti itu. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan GUI, tapi tidak semua itu dapat diakses, tidak semua GUI, hal-hal di GUI itu dapat diakses karena terkadang itu disembunyikan oleh developer maupun perusahaan yang mengeluarkan sistem operasi tersebut, yang mungkin bisa memberikan rahasia perusahaan ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi jika kita belajar menggunakan PowerShell, kita seperti mengambil kendali penuh terhadap hal apa yang kita miliki, seperti menjadi sopir dalam sebuah mobil seperti itu. Contoh dari script yang prompt atau script yang akan dimasukkan itu ada banyak sekali. Salah satunya ini adalah kita bisa menanyakan versi dari PowerShell-nya kita, yaitu adalah $ps version. Setelah itu diikuti dengan bisa disajikan dengan table seperti itu. Kita klik enter, akan muncul versinya berapa, edisinya ini untuk dibuatnya untuk apa, didesain PowerShell ini didesain untuk apa, seperti mungkin laptop, desktop ataupun yang lainnya seperti ini. Selanjutnya ada PowerShell compatible version, habis itu build versionnya itu versi keberapa, dan lain-lainnya seperti itu. Terkadang kita juga memerlukan data yang spesifik seperti itu. Jadi kita bisa lakukan ini juga, mungkin biar menghemat lebih banyak waktu, table. Nah, setelah table ini kita klik titik, lalu kita akan isi apa yang akan kita perlukan, seperti contoh CLR version. Oke, ini tinggal di enter, maka akan muncul datanya itu dalam bentuk tabel juga. Majornya berapa, minornya berapa, build-nya yang berapa, dan revisinya yang berapa, seperti itu. Oke, untuk sebagai latihan, saya akan membuat sebuah file, dan saya akan buat file lewat PowerShell ini, dan setelah itu saya akan mencoba kayak menambahkan beberapa baris di dalamnya, menghapusnya, menampilkan apa yang saya sudah yang ada di dalam file yang saya sudah buat, lalu mencoba menghapusnya, lalu mencoba untuk menampilkannya, apakah akan terbaca atau error seperti itu. Oke, kita bisa melakukannya dengan menggunakan write output kutip 2, nama saya Ikade Fredly Sukrata. Nah, ini yang di dalam tanda kutip itu akan baris yang akan dimasukkan ke dalam file. Nah, akan diikuti oleh tanda lebih besar, lalu diikuti oleh nama file yang akan kita buat, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menambahkan baris yang selanjutnya.
yaitu mungkin NIM saya 2305 1204 107. Nah, ini untuk menambahkan baris yang pada file yang sudah ada, itu kita menggunakan dua tanda lebih besar seperti itu. Dan ingat, untuk nama filenya harus sama. Jika tidak, itu akan membuat file baru, dan jika kita mengaksesnya harus melakukan 2 kali proses seperti itu. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, artinya data sudah dibuat, dan jika ingin meyakinkan diri, kita bisa saja masuk ke dalam file explorer ini, disk PC, local disk, di bagian user, just testing. Nah, di bagian inilah yang kita buat tadi. Sama seperti yang ada di sini, Friendly TXT, dan di sini pun namanya Friendly dalam bentuk, jika kita lihat di properties, itu adalah TXT seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan hasil apa yang ada di sini, apa yang ada di dalam data filenya itu, tanpa mengakses GUI-nya seperti yang tadi kita lakukan? Itu kita bisa menggunakan get dash content, lalu nama filenya. Nama filenya harus harus lengkap ya, harus sampai di tipe dari filenya itu. Jadi tidak akan untuk menghindari terjadinya error seperti itu. Jadi kita bisa enter, maka 2 baris ini yang kita sudah buat tadi, baris pertama, baris kedua, ini akan muncul seperti ini. Dan untuk meyakinkannya lagi, kita bisa juga membukanya lewat GUI, lewat file explorer, user, testing, dan ini kita bisa buka juga. And ya, inilah yang kita sudah masukkan tadi, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus data yang kita udah buat tadi, seperti itu? Nah, kita bisa menggunakan remove item, remove.item, dan kita masukkan nama filenya, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, tidak ada muncul error seperti itu. Jika error itu biasanya dia di highlight dengan warna-warna merah seperti itu. Jika tidak ada sama sekali, artinya hal yang kita inginkan sudah berhasil dilakukan oleh komputer seperti itu. Nah, jika kita coba get content pada file ini, seharusnya akan muncul error. Nah, ini error. Cannot find the path bla 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 because it doesn't exist. Jadinya remove item ini sudah berhasil kita lakukan seperti itu. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau kita menggunakan ini secara tidak sengaja? Seperti itu, contoh seperti ini. Saya ingin menulis sesuatu, yaitu output. Setelah itu saya suka nasi goreng, seperti itu. Kita masukkan ke dalam friendly.txt seperti itu. Nah, kita tulis lagi dengan cara yang sama. Mohon maaf. Output. Saya isi dengan nama saya saja untuk baris yang selanjutnya. Oke. Secara teori, jika suatu file sudah diisi oleh satu baris dan kita ingin melakukan pengisian lagi, namun kita melupakan tanda lebih besar ini lagi satu, itu akan menghapus semua apa yang pernah kita pernah isi di dalam friendly ini sebelumnya, ini bagian ini di teksnya ini, itu akan dihapus dan baru diisi oleh bagian ini seperti itu. Kita bisa coba tes dan kita pakai get content friendly.txt. Nah, jadi saya suka nasi goreng ini tidak muncul seperti itu.
Oke, untuk sebagai tambahan, saya akan menjelaskan tentang piping, yang mana itu kita bisa mendapatkan informasi tentang proses yang sedang berjalan di dalam sistem kita. Contohnya itu kita bisa mendapatkan proses tentang dari spesifik program yang spesifik seperti itu. Yang kedua ada proses yang berdasarkan penggunaan CPU, berdasarkan penggunaan memori, itu apa namanya, berdasarkan waktu dan lain-lainnya. Saya akan contohkan bagaimana bagaimana mencari gitu, menunjukkan lah, jika saya bisa katakan, menunjukkan proses yang ada di sistem saya seperti itu. Eh, ini sama saja seperti task manager, yang mana kita bisa melihat apa namanya, proses-proses yang berjalan seperti ini. Saya ada OBS Studio yang sedang merekam, Windows Explorer yang sedang terbuka, dan lain-lainnya seperti itu. Namun karena saya ingin mencobanya melalui PowerShell, itu kita bisa menggunakan fungsi seperti ini, get process, sehingga where object kurung kurawa, setelah itu $_ titik proses, sebentar, mohon maaf, seharusnya working set, lalu diikuti dengan get, saya batasi dengan 100 MB. Jadi di sini kita akan ingin mengambil proses apa yang sedang berjalan di sistem saya, yang mana itu dia itu sedang bekerja, dan itu jumlah datanya yang saya akan dapatkan itu bukan sebesar sih, saya batasi begitu penggunaannya 100 MB seperti itu. Kita bisa tinggal langsung enter, akan muncul seperti handlesnya, npm, pm, ws, dan CPU-nya itu berapa, dan lain-lainnya. Proses name-nya seperti ini. Jadi ini adalah versi non GUI dari Task Manager seperti itu. Ini ada Daksa seperti seperti yang saya tadi sebelumnya saya buka untuk mengganti warna keyboard saya. Setelah itu ada Explorer ini. Setelah itu ada IQ dan lain-lain semuanya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang package manager, yang mana itu kita akan menggunakan widget. Package manager itu sebenarnya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program di dalam sistem. Nah, package manager juga melakukan manajemen dependensi untuk yang mana memastikan setiap program yang diinstal juga diinstal bersama dengan dependensinya seperti itu. Beberapa contohnya adalah Winget yang akan kita gunakan, Chocolatey, dan Scoop seperti itu. Dan yang akan diinstal itu akan kita install itu dalam bentuk paket. Paket itu adalah apa? Paket itu merupakan source code dari sebuah perangkat lunak yang dikompil ke dalam bentuk binary oleh pengembangnya seperti itu. Baik source code maupun binary akan dikemas dalam bentuk format tertentu oleh pengembang yang akan didistribusikan seperti itu. Nah, untuk percobaannya saya menggunakan Windows 11, Windows saya sendiri. Yang pertama itu kita akan mencoba untuk mencari yang menggunakan Winget search menu seperti itu. Nah, ini akan diproses, langsung akan diinstal, di-download bukan diinstal. Nah, setelah ini requires following bla 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 bla. Ini kita ditanyakan apakah menyetujui agreement yang ada. Kita bisa pencet yes. Oke. Ini adalah versi yang nano yang kita akan install. So, yang selanjutnya kita bisa, jika ingin menginstalnya itu kita menggunakan ini winget install seperti biasa, install gnu.nano. Seperti itu, langsung akan diproses dan
biarkan komputernya menjalankan prosesnya sendiri seperti itu. Oke, setelah selesai kita diharuskan untuk merestart shell kita seperti itu. Jadi kita klik PowerShell, kita buka ulang kembali seperti itu, dan kita bisa sudah berhasil menginstalnya seperti itu. Dan kita bisa menguninstallnya menggunakan ingat uninstall gnu seperti itu, karena kita sudah menginstalnya tadi dan kita mencoba untuk menguninstallnya seperti itu. Oke, sudah dibaca, diproses, dan successfully uninstalled seperti itu. Nah, terdapat juga kemungkinan mungkin kita akan ingin menginstalnya, namun kita menginstalnya itu versi yang lama seperti itu. Nah, kita coba untuk install lagi. Nah, versi lamanya mungkin ini kan versi 27.5, 2.7.5. Mungkin kita menginstalnya itu yang lebih lama. Mungkin kita bisa menggunakan sebentar, kita disuruh untuk membuka ulang. Kita bisa menggunakan untuk mengeceknya apakah ada yang bisa diupdate dari nano yang kita gunakan tadi. Kita menggunakan winget upgrade gnu.nano. Ini untuk mengecek apakah kita bisa ada updatean dari nanonya itu. Diproses, no available update found. Jadi yang kita sudah install barusan itu adalah yang terbaru seperti itu. Oke, untuk bagian partisi dan file system ini kita melakukan partisi dan akan melakukan partisi dan pemformatan. Ini dilakukan saat kita itu memiliki suatu sistem komputer yang baru. Jadi kita harus melakukan partisi pada sistem penyimpanan yang kita miliki agar Windows-nya itu dapat berjalan dengan maksimal dan mengalokasikannya dengan lebih baik seperti itu. Dan yang kedua, kemungkinan kedua itu adalah kita ingin menambahkan penyimpanan yang baru, mungkin HDD baru, SSD yang baru, dan lain-lainnya. Jadi kita memerlukan suatu pemformatan untuk agar sama juga dengan tujuan yang sama seperti yang sebelumnya itu, agar Windows dapat mengakses dengan maksimal dan memaksimalkan pemanfaatan dari sumber daya yang baru itu seperti itu. Oke, saya contohkan ini pada virtual machine, yang mana di sini saya pencet setting, di bagian storage saya akan tambahkan ini create, next, pre-allocate, dan ini saya akan tambahkan sekitar 15 GB lagi seperti itu. Oke, sudah, kita bisa refresh beberapa kali. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf, ternyata memerlukan proses. Ini 15 GB yang tadi kita sudah dapatkan, sudah kita dapat akses. Kita pilih choose, dan itu akan muncul di sysop 2 seperti itu namanya. Oke, jika sudah, maka akan kita pencet start saja.
untuk contoh yang kali ini saya lakukan itu menggunakan PowerShell. Dan ini PowerShell harus dijalankan sebagai administrator. Jadi segala proses yang akan kita lakukan dapat dilakukan secara langsung tanpa meminta izin kepada administratornya, seperti itu. Oke. Oke, di bagian ini kita cek dulu apakah disk yang baru kita dapat masukkan tadi itu terbaca atau tidak, seperti itu. Oke. Bisa terlihat di sini ada 3 disk. Yang pertama itu berukuran 50 GB, yang kedua berukuran 5 GB, dan yang terakhir berukuran 15 GB yang kita baru tambahkan tadi. Yang menjadi perbedaan adalah yang sudah terformat itu pilihannya antara MBR or GPT, seperti itu. Nah, jika baru dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka style partitionnya adalah raw. Jadi kita harus melakukan pengaturan style dan lain-lainnya agar bisa mengakses hard disk yang baru ini, seperti itu. Untuk itu kita bisa melakukan initialize disk number, dan number yang kita isi adalah nomor yang masih raw, seperti itu. Ya, kita pilih raw 2. Setelah itu kita pilih partition style. Partition stylenya bisa GPT ataupun MBR. Saat ini saya ingin menggunakan GPT, seperti itu. Klik enter. Initialize this. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan huruf. Seharusnya initialize. Setelah N itu kita tambahkan I, initialize. Mohon maaf. Kita enter. Oke. Jika tidak muncul error seperti ini, maka bisa dipastikan disk yang baru kita masukkan tadi sudah terpartisi, di style partisinya sudah kita ubah. Kita bisa cek lagi menggunakan get disk, yang mana itu kita bisa lihat di bagian 15 GB ini adalah GPT, seperti itu. Nah, untuk ukuran partisinya kita bisa atur, yang mana itu kita bisa gunakan new partition. Disk numbernya itu adalah sesuai nomornya tadi, itu 2. Setelah itu use maximum size, yang mana ini kita memerintahkan komputer untuk menggunakan ukuran yang maksimum dari hard disk yang kita baru tambahkan tadi. Jadi seumpamanya itu saya 15 GB, maka semaksimal mungkin Windows akan menyediakan ruang sebesar itu. Nah, yang mana biasanya itu akan berkurang sedikit yang akan digunakan untuk cache, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, artinya sudah bisa berhasil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang itu tidak menggunakan maksimum itu tidak mungkin jika kita memasukkan 15 GB ke dalam sistem, tidak semua 15 GB itu akan terpakai, yang mana itu beberapa persen akan digunakan untuk cache, untuk yang mana itu memaksimalkan proses transfer data mau keluar maupun masuk, seperti itu. Setelah itu kita bisa melakukan mounting disk ke hard drive later. Jadi kita memberikan nama kepada hard disknya itu dengan menggunakan add
partition access path disk number sama seperti tadi, disk numbernya adalah nomor 2, partition stylenya partition number, mohon maaf bukan style, number karena stylenya sudah kita lakukan. Partition numbernya itu kita gunakan, ambil dari yang 2. Setelah itu akses path-nya. Nah, di sini kita akan gunakan akan isikan gini. Sebentar. Akses path-nya ini bisa kita isi huruf apapun, A, B, C, D, E, F, G, dan saya ingin menggunakannya mungkin D. Dan kita isi harus kayak gini formatnya, huruf, titik 2, garing yang mereng ke kiri, seperti itu. Dan seperti ini formatnya. Kita bisa enter. Oke, jika muncul proses seperti ini, the request access path is already in use. Jadi letter ini sudah digunakan, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan huruf yang lainnya, seperti itu. Oke, mohon maaf. Itu kita bisa mungkin F. Coba kita F. Oke, di sini sudah ada notifikasi bahwa partisi sudah berhasil dilakukan. Nah, proses yang terakhir adalah mengatur agar partisinya ini format partisinya menjadi NTFS. Jadi bisa digunakan oleh Windows dengan maksimal, seperti itu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan format, habis itu dilanjutkan dengan volume drive letter, itu seperti yang kita buat tadi, F. Setelah itu file system, itu kita gunakan NTFS, new type file system. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menggunakan hard drive yang baru kita dengan seperti biasa dan maksimal, seperti itu. Oke, untuk percobaan yang terakhir kita akan membahas tentang user and file. Jadi dalam Windows itu terdapat pilihan itu lokal, yang mana bagian lokal user, seperti itu. Yang mana kita bisa mengatur user ini akan digunakan oleh siapa, user yang lain digunakan oleh siapa. Dan dengan menggunakan user yang berbeda-beda, kita dapat melakukan yang namanya itu kayak melarang jika orang lain untuk mengubah file kita, menghapus file kita dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan jelaskan caranya itu seperti ini. Saya akan mencontohkannya lewat PowerShell. Yang pertama itu kita coba cek dulu get local user. Nah, di bagian ini false ini mengartikan itu sudah dibuat secara otomatis oleh Microsoft-nya saat kita menginstal Windows. Dan true itu artinya kita membuat sendiri, seperti itu. Oke. Untuk itu kita pertama harus, untuk membuat local user yang baru, kita menggunakan new local user. Nama name-nya ini harus selalu diingat. Mungkin saya gunakan IKFS saja. Setelah itu password yang itu convert to secure string, yang mana ini sebentar,
yang mana nanti password yang akan kita masukkan itu akan diubah menjadi string yang aman. Jadi orang lain tidak akan dapat melihatnya, mengcopy ataupun yang lainnya, sehingga password kita menjadi lebih aman. Contohnya saya gunakan mungkin KFS 123. Karena sebagai contoh, saya sarankan jika ingin membuat password jangan mengandung dari username kalian agar lebih bagus gitu dan lebih sulit untuk di hack. Setelah itu explain text, jadi dalam bentuk teks, tidak ada yang aneh-aneh, dan ini kita akan force seperti itu. Selanjutnya full name-nya kita isi full name-nya itu kita gunakan saya akan gunakan nama saya sendiri, Fadli Sukrata. Setelah itu kita isikan deskripsi. Ini bagian deskripsi ini dapat diisi maupun boleh tidak. Description. Nah, ini dapat diisi ataupun tidak. Kalau saya sih hanya menambahkan titik seperti itu saja. Mungkin dalam korporat akan dijelaskan jabatannya dan lain-lain, itu seperti itu, bisa juga seperti itu. Oke, jika sudah kita bisa klik enter. Nah, jika sudah seperti ini artinya local user kita berhasil dibuat. Nah, terkadang terdapat beberapa masalah yang mana itu local user yang kita baru gunakan ini tidak dapat kita cari, tidak dapat kita berganti ke local usernya tersebut. Nah, untuk itu kita harus melakukan sedikit langkah lagi, yang mana itu kita akan add local group member, yang mana itu grupnya itu bernama user dan membernya itu adalah nama dari yang kita buat tadi, seperti itu, IKFS, seperti itu. Nah, setelah itu maka user yang kita barusan buat dapat digunakan saat mungkin kita merestart laptop atau PC, itu kita bisa berganti user seperti itu. Oke. Dengan begitu kita akan coba untuk masuk ke user yang tadi. Kita akan close ini. Oh, ini notifikasi yang tadi, mohon maaf. Oke, di bagian sini kita pilih sign out. Bisa juga langsung diklik ini, maka langsung masuk ke masuk ke local user yang baru. Saya akan contohkan dari mungkin bagian awalnya, yang mana kita mungkin kita restart, mungkin kita shutdown, habis itu hidupkan lagi, ini yang akan muncul. Nah, di bagian sini kita pilih yang sesuai dengan user yang kita inginkan. Kita masukkan passwordnya. Nah, seperti itu. Dan seperti inilah jika user kita berhasil dibuat, seperti itu. Untuk bagian selanjutnya kita akan mencoba untuk melarang, sebagai contohnya, melarang user yang kita udah buat tadi untuk mengubah file gimana ya dibilangnya ya. Kita melarang user yang kita baru saja buat itu untuk mengakses file-file yang kita inginkan, seperti itu. Namun dengan catatan orang yang melarang ini harus memiliki jabatan yang lebih tinggi. Tidak bisa mungkin bisa juga user, namun saya sarankan itu ke administrator dengan user, seperti itu. Jadi tidak ada collision masalah ke jabatan seperti itu. Oke, ini tampilan usernya sama saja sebenarnya.
kita bisa ganti lagi, kembali ke just testing, sign in, seperti itu. Nah, kita akan tes dengan menggunakan file yang saya sudah siapkan. Di bagian ini bagian sini di testing ini kita ingin agar testing ini hanya dapat diakses saja, namun tidak dapat diubah ataupun dilakukan apapun seperti itu. Hanya dapat diakses, dibaca, dan tidak dapat mengubah apapun seperti itu. Oke, kita copy alamat filenya seperti itu. Setelah itu kita buka PowerShell dan run as administrator. Nah, pada bagian ini kita memasukkan file path. File pathnya kita simpan di bagian ini, yang mana kita tadi sudah copy itu, kita bagian ini. Saya akan mencoba untuk daripada hanya melarang pengguna user yang kita barusan buat itu, IKFS tadi itu, untuk mengakses certain file yang mana jumlah bentuknya mungkin bisa PPT, bisa ini dan itu. Saya ingin mencoba untuk membatasi akses dari user yang kita baru buat itu dalam level folder seperti itu. Jadi yang saya larang itu adalah orangnya itu tidak dapat untuk mengubah di dalam foldernya itu, seperti itu. Yang foldernya itu sekarang adalah namanya testing, seperti itu. Kita klik enter. Setelah itu kita klik SCL, yang mana ini itu akan mengambil file path yang kita sudah buat tadi, file path. Setelah itu SCL akan mengakses dan memberikan format table dari auto size dan jumlahnya dan ukurannya diotomatiskan. Mohon maaf. Nah, seperti ini jika muncul, maka sebenarnya ini hanya mengecek gitu. Mengecek apakah setiap local user yang ada itu jabatan otoritasnya seperti itu. Otoritasnya apa dalam filenya ini? Mungkin di bagian ini built-in, ini kita yang dibuat langsung oleh Microsoft-nya, dan ini authentic ini, dan ini bagian usernya ini. Nah, di bagian user ini dijelaskan bahwa read and execute. Kita akan membatasi hal itu agar orang-orang yang ada di dalam user ini tidak dapat mengakses filenya ini, seperti itu. Jadi yang pertama seperti yang di awal, kita gunakan ini, kita enter. Setelah itu kita lakukan rule, yang mana itu kita membuat rule yang mana objek yang baru ini dan kita ingin mengubah security-nya yang ada di dalam sistem. Security dalam sistem, access control-nya, ya, dan di bagian yang lebih spesifik yaitu file system access rule, yang mana itu adalah kita akan isi pembatasannya itu username-nya itulah IKFS, yang seperti saya bilang saya akan mengakses ini menjadi read saja, jadi tidak dapat mengubah ataupun menghapus seperti itu. Dan ini saya berikan allow, jadi saya memberikan izin kepada IKFS hanya menggunakan read saja, seperti itu. Oke, jika sudah seperti itu, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan SCL. Ambil SCL-nya sebentar.
get ACL di file path. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan lagi, yang mana ACL kita siapkan untuk set access rule yang kita ambil dari rule yang kita buat tadi, yang kita sudah simpan tadi di bagian $rule ini. Jadi setelah itu kita enter, jadi set rule ini sudah, fungsinya ini sudah berjalan, dan kita tinggal mengaplikasikannya saja. ACL path, mohon maaf, path ini kita ambil dari file pathnya yang kita simpan tadi, dan ACL object ACL seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil, dan kita bisa langsung coba dengan mengganti ke dalam Freddy Sukrata ini. Kita gunakan password, kita masukkan passwordnya, dan kita coba akses filenya itu. Bagian sini testing Freddy. Nah, di bagian ini yes, kita bisa mungkin mengetik dan lain-lain. Namun saat kita ingin meng-close dan kita ingin meng-save ini saat begini kan biasanya kita pencet yes, itu akan langsung tersimpan. Namun jika kita klik yes ini, maka notifikasi ini akan muncul. You don't have permission to open this file. See the owner of the file or administrator to obtain permission. Jadi saya tidak bisa melakukan menyimpan perubahan-perubahan ini seperti itu. Jadi pilihan saya hanya bisa untuk don't save seperti itu. Sekian video dari saya mengenai sistem operasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mungkin ada penjelasan yang kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.